Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 oleh Guru Haris Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya ucapkan selamat Hari Ibu tahun 2022 kepada seluruh ibu hebat yang ada di dunia. Kesimpulan saya mengenai peran menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah salah satu peran yang harus dimiliki oleh guru adalah mampu untuk membuat budaya positif di lingkungan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk membuat budaya positif antara lain memahami motivasi perilaku untuk berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, memahami posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan yang ada. Disiplin positif dapat mengontrol diri menuju arah yang lebih baik. Selain itu, disiplin positif juga pada akhirnya dapat memunculkan motivasi intrinsik sehingga peserta didik mampu memperbaiki diri tanpa paksaan, hukuman maupun penghargaan. Selanjutnya, sebagai seorang guru harus memahami motivasi manusia. Motivasi manusia yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Motivasi yang berikutnya adalah untuk mendapat penghargaan, dan motivasi yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang sesuai dengan keyakinan, sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi menghindari hukuman dan mendapat penghargaan merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar diri peserta didik. Sementara pada motivasi menjadi orang yang sesuai dengan keyakinan merupakan motivasi internal. Guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan secara berlebihan agar siswa mampu memotivasi kesadaran dalam diri sendiri untuk memperbaiki diri mereka. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Posisi ketiga yaitu sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau. Kelima adalah sebagai manajer. Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mampu memposisikan diri menjadi seorang manajer. Posisi manajer yaitu murid diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dialaminya. Posisi manajer ini juga memberikan kesempatan kepada murid agar mampu melakukan restitusi yang akan membuat identitas positif pada diri murid tersebut. Selanjutnya yaitu membentuk sebuah keyakinan kelas. Murid bersama guru mewujudkan nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas diwujudkan pada pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan secara konsisten dan juga secara bersama-sama. Peran guru berikutnya yaitu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi merupakan proses penyelesaian masalah dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Kaitan modul 1.1 dengan modul 1.4 yaitu dengan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara akan tercapai, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.2 dengan 1.4. Budaya positif yang ada di sekolah dapat terwujud apabila guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, berpihak pada murid, reflektif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan peran kolaborasi antar warga sekolah dan membuat keyakinan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah kaitan antara visi guru penggerak dengan budaya positif. Untuk mencapai budaya positif di sekolah, disusunlah sebuah visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan yang dimulai dari hal yang sederhana menjadi hal yang lebih kompleks. Dengan budaya positif, maka visi mewujudkan profil pelajar Pancasila akan tercapai.
Selanjutnya adalah refleksi. Saat mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.4, saya merasa sangat bahagia dikarenakan saya banyak mendapat ilmu baru tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep yang ada pada modul ini menjadi bekal untuk aksi nyata dan upaya perbaikan di sekolah bersama sejawat dan seluruh warga sekolah. Harapannya adalah mewujudkan lingkungan yang positif sehingga peserta didik mampu tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari modul ini adalah pentingnya peran guru sebagai seorang manajer. Selama ini saya masih belum berada pada posisi tersebut, sehingga saya hanya memberikan hukuman dan konsekuensi tanpa memahami cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Setelah mempraktikkan segitiga restitusi, saya semakin paham bahwa perlakuan saya selama ini masih belum sesuai. Setelah melaksanakan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa peran guru sebagai manajer sangat berpengaruh membentuk karakter murid yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari ini adalah saya menyadari selama ini saya berperan sebagai penghukum dan juga sebagai pengontrol. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa seharusnya peran yang saya lakukan adalah sebagai manajer, sehingga dapat memunculkan berpikir mandiri dan tanggung jawab melalui pemecahan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dan mengerjakan PR di kelas dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melihat lingkungan sekolah tempat saya mengabdi, saya menjadi semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menggerakkan rekan yang lain sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang saya yakini. Hal yang mulai nampak perubahannya adalah mulai adanya kesadaran peserta didik untuk datang tepat waktu dan lebih semangat belajar sesuai dengan nilai yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah memposisikan diri saya sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya menyadari posisi saya sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Perasaan yang saya rasakan tentu merasa bersalah karena saya harus memberikan hukuman tanpa menumbuhkan kesadaran pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya menjadi seorang manajer. Perasaan saya yang sekarang lebih santai dan lebih rileks karena berbicara dari hati ke hati ternyata lebih efektif dibandingkan bicara dengan nada yang tinggi. Dengan bicara secara komunikatif, murid mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Saya pernah menerapkannya, namun menurut saya hanya satu langkah saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada saat itu, posisi saya sebagai pemantau, saya hanya bertanya dan terus menanyakan kesalahan murid tanpa adanya kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Hal yang harus diwujudkan dalam budaya positif adalah berkolaborasi antar sejawat dan orang tua murid. Hal ini agar terjadi kesinambungan proses pendidikan, yaitu di sekolah maupun di rumah, sehingga menghasilkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila baik di sekolah maupun di lingkungan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.